Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, sebelum ibu memulai pelajaran, mari disiapkan dulu ketua kelasnya. Teman-teman, bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Nanti yang nggak hadir bilang nggak hadir ya, jangan diabsenin yang nggak hadir. Oke, yang pertama Arya Abrani Putra. Udah hadir. Gimana? Lomba. Lomba. Ahmad Afiqul Fatan. Oke, Fahri Ahmayan. Fatir Hasbullah. Lomba. Lomba. Hendra Ardiansyah. Lomba. Era Setiani. Lomba. Kendra Larasati. Keinki Olivia. Hadir. Alka, kenapa ada sakit? Ya, izin. Ini Syarka Isa Putri. Mana? Lutfia Mahdia. Muhammad Amsyar Razak. Jadi, Oh, tahu ya. Muhammad Bias Pratama. izin. Muhammad Junaidi. Taslia Putri. Oke. Ria Saputra. Lomba. Surya Hadi Pratama. Lomba. Saidi Akhya. Lomba. Mana? Oh, itu Saidi ya. Oke. Ria Handayani. Mana? Oke. Ria Lisa Dian Permat. Oke. Jadi kemarin ada yang masih ingat materi minggu kemarin tentang apa? Tentang jujur dan Jujur dan hati jadi. Coba ibu pengen tanya, jujur. Apa itu jujur AA? Jujur. Apa jujur? Oh ya. Apa? Belajar nggak? Enggak. Ada yang tahu apa arti dari jujur? Berbicara dengan fakta. Ya, berbicara dengan benar atau sesuai dengan fakta apapun yang terjadi, baik itu berbicara yang menyakitkan ataupun Al-Islam. Ya, Oke. cepet ya. Kami ganti namanya. Taat kepada orang tua dan juga guru. Nah itu bab 3. Ya, sekarang sampai bab 3. Bab 3. Bab 2 itu kita. Ya, sama aja. Intinya taat atau berbakti kepada orang tua dan juga guru. Oke, sambil nunggu bukunya. Di posisi. Halo semuanya. Rasa cacing kok ya. Mas Ada yang bisa menjelaskan tentang berbakti kepada orang tua itu seperti apa? Gimana? Contohnya dalam keseharian kita. Contoh berbakti kepada orang tua yaitu contohnya membantu pekerjaan rumah, berkata yang baik, tidak membantah, selalu nurut apa kata orang tua. Itu udah berbakti apa belum kalau kayak gitu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dibagikan ya. Dibagikan. Bagikan satu. Dulu. Oke, lanjut nanti buka halaman 47 ya. Ke halaman ini. Di situ di halaman 47
Yuk sama-sama kita baca ya. Yuk, Wahid, Isnan, Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ada yang membacakan artinya? Baca artinya. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendak berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah orang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Oke, jadi Quran Surat Al-Isra ayat 23 ini menerangkan agar kita selalu berkata baik kepada kedua orang tua. Di ayat tersebut dijelaskan berkata saja tidak boleh, apalagi sampai membentak. Nah, itu juga tidak boleh. Coba di sini Ibu mau nanya, siapa yang sering melawan perkataan orang tuanya? Yang ketika orang tuanya nyuruh, beliin ibu gula ke warung, nggak mau. Itu siapa yang sering kayak gitu? Ada nggak? Pastinya ada. Anak cowok nih biasanya. Coba, siapa namamu? Kalau ke ini, ke ladang, mau nggak? Beneran. Oke, di sini yang pagi-pagi tidak izin ke sekolah sama orang tuanya siapa? Orang tuanya nggak izin mau berangkat sekolah. Ada nggak izin? Oke, selagi orang tua kita masih ada, masih bersama kita harus menghormatinya. Oke, di sini ayat tersebut menjelaskan berkatalah yang baik dan jangan membentak keduanya. Oke, terus selanjutnya berbakti kepada siapa? Guru. Pada guru. Di sini yang sering membantah perkataan guru. Dengerin. Guru itu ketika Oke dulu tentang lanjutan dari halaman 48. Di situ kan ada hadis Nabi ya yang berbunyi dari Ibnu Mas'ud, seorang sahabat Rasulullah SAW bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang lebih berhak aku pergauli dengan baik? Beliau menjawab, ibumu. Kutanyakan lagi, lalu siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Aku bertanya lagi, siapakah lagi? Beliau menjawab, ibumu. Aku bertanya lagi, siapa lagi? Siapakah lagi? Beliau pun menjawab, kemudian barulah bapakmu, kemudian kerabat yang paling terdekat yang
terdekat yang paling terdekat. Nah, jadi kedudukan ibu itu 3 tingkat lebih ketimbang kedudukan ayah. Kenapa kedudukan ibu itu lebih utama ketimbang ayah? Karena jasa-jasa seorang ibu itu sangat luar biasa. Mulai dari ibu mengandung berapa bulan? 9 bulan. Lalu ibu menyusui berapa tahun? 2 tahun. Lalu mengasuhnya, menjaganya, merawatnya. Maka pengorbanan seorang ibu itu lebih besar ketimbang pengorbanan seorang ayah. Namun tidak menutup kemungkinan juga ayah juga perlu dihormati. Karena apa? Ayah mencari uang, kerja panas-panasan. Coba kalian renungkan. Ketika ayah di sini sekolah, kalian tidak beneran sekolah dari sini, cuma main-main. Sedangkan orang tua kalian kerja, kepanasan, kehujanan, cari uang untuk biaya sekolah kalian. Sedangkan kalian main-main di sini. Apakah kalian nggak kasih berprestasi, siswa yang teladan? Orang tua pasti bangga. Oh, ini anakku yang aku sekolahkan memiliki prestasi yang luar biasa. Orang tua mana yang nggak senang ketika anaknya berprestasi? Nggak ada kan? Nah itu makanya kita sebagai siswa tugas kita belajar, kita harus menjadi siswa yang baik, yang berprestasi agar membahagiakan kedua orang tua kita. Oke, selanjutnya berbakti kepada guru. Di sini ketika guru datang mengajar, banyak murid sekarang yang ketika gurunya menjelaskan, memberikan ilmu, tapi dia hanya main-main, tidak mendengarkan kata-kata guru. Padahal guru itu adalah orang tua kedua setelah orang tua kandung di sekolah. Orang tua kita di sekolah yaitu guru. Guru yang mentransfer ilmu. Coba kalau nggak ada guru, apakah kita bisa membaca? Enggak. Bisa menulis? Enggak. Bisa menjadi seperti sehebat sekarang ini? Enggak. Itu semua karena berkat guru. Maka berkah dari seorang guru itu sangat luar biasa. Ketika ada guru yang sudah sepuh mengajar kita, jangan sampai kita menyepelekannya. Oh, Pak ini, oh cuma begini. Jangan seperti itu. Karena guru itu juga keberkahan seorang guru itu luar biasa. Doa seorang guru itu sangat makbul. Ketika kamu didoakan oleh guru, nanti kamu insya Allah dewasa di dalam sukses. Insya Allah kamu itu terkabul. Makanya itu jangan sampai kita pernah membuat marah guru kita. Paham? Oke, kalau gitu di sini ibu akan membagi kalian kelompok menjadi 3 orang, 1, 2, 3. Masing-masing dari kalian akan berdiskusi terkait materi yang akan ibu berikan. Yang pertama, kelompok 1, ibu akan berikan contoh proyek soal tentang bagaimana cara kita tetap berbakti kepada orang tua yang tinggal jauh dari kita. Jadi gimana cara kita berbakti kepada orang tua yang orang tua itu jauh dari kita? Contohnya ketika kita sedang di perantauan seperti kakak ini. Gimana caranya kita tetap berkomunikasi yang baik, menghormati orang tua ketika kita sedang jauh dari orang tua. Bisa dipahami? Gimana solusinya? Taat berbakti yang baik ketika kita sedang jauh dari orang tua. Yang kedua, mengapa Islam menempatkan berbakti kepada orang tua itu lebih tinggi? Intinya, mengapa Islam sangat menghormati, sangat menjunjung tinggi untuk kita berbakti kepada orang tua? Itu bisa dipahami? Sangat menjunjung. Tapi yang lebih mirip sama ini nggak sih soalnya? Sangat menjunjung tinggi. Mengapa Islam menempatkan berbakti kepada orang tua itu lebih utama? Mengapa Islam menempatkan berbakti kepada orang tua itu lebih utama?
Ya, kalau ini tugasnya kita diskusi tentang mengapa guru memiliki kedudukan kedua setelah orang tua. Jadi apa keistimewaan guru sehingga guru itu memiliki kedudukan yang istimewa setelah kedudukan pada orang tua. Mengapa guru memiliki kedudukan yang sangat istimewa setelah kedudukan orang tua? Ya, kedudukan yang sangat istimewa. Karena sudah memberi ilmu yang baik dan memberi aturan yang baik untuk kita agar menjadi waktu kita seperti sholat dan mengerjakan kita ngaji dan kita belajar sopan santun. Oke, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghormati atau menghargai orang tua? Dengan menelpon dan menggunakan tutur kata yang baik lalu menanyakan kabar di sana. Oke, tepuk tangan buat Bapak. Ya, silakan. Apa menekankan berbakti kepada kedua orang tua itu lebih utama? Karena berbakti kepada orang tua merupakan sebuah kewajiban. Maka dari itu berbakti kepada kedua orang tua dapat menjadi salah satu kunci masuk surga. Berbakti kepada kedua orang tua juga dapat menuai banyak keberkahan hidup, seperti dapat mengatur dosa besar dan menjadi bagian dari program di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bentuk berbakti kepada kedua orang tua dan guru adalah mendoakan mereka setiap saat. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Bapak. Oke, jadi aku dulu paham di sini? Paham. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada ya siap-siap kita bentar lagi pulang. Habis itu jangan lupa sholat jamaah di masjid. Ya, masjid. Ya, habis itu lanjut sebentar. Udah kak, siapkan dulu semuanya. Duduk yang rapi, duduk yang rapi.